kunci primer itu nilainya tidak boleh ada yang sama, harus unik. Misalkan NIM di program studi informatika mahasiswa 2021 itu NIM-nya pasti tidak ada yang sama. Kalau nama ada kemungkinan sama, ya. Jadi nama itu tidak bisa dijadikan sebagai kunci primer atau primary key, ya. Tapi kalau NIM untuk satu prodi ataupun untuk satu fakultas, ini tidak akan ada yang sama. Ya, apalagi dengan program studi yang lain, ya pasti sistem pengkodeannya kan berbeda, maka tidak ada yang sama. Kecuali memang ada kesalahan pada saat input. Jadi misalkan pada saat kita melakukan input sebuah data, gitu ya, pada saat data itu sudah tersedia, maka jika NIM ataupun data tersebut di-set sebagai kunci primer atau primary key, maka otomatis sistem tidak akan bisa melakukan proses input, ya, karena dia akan menolak, ya, jika ada atribut kunci primer itu yang memiliki nilai yang sama, gitu. Ya, nanti ini kaitannya juga nanti akan kait dengan tabel-tabel yang lainnya. Kemudian atribut multi nilai atau multi value. Jadi field atau kolom data yang utuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari satu. Ya, jadi bisa beberapa nilai, misalkan dalam satu ini satu field ini, data ini dia memiliki ada 2 alamat misalkan, ya, maka dia disediakan untuk satu data itu memiliki 2 nilai alamat misalkan, atau nomor HP, gitu ya, dia memiliki 2 nomor HP, maka itu merupakan atribut multi nilai. Jadi sini phone number, gitu ya, bisa nomor 1, nomor 2. Dan relasi itu digambarkan dengan apa ini? Ketupat, ya. Ini menghubungkan antara entitas. Dan asosiasi ini penghubung antara relasi atau dan entitas di mana kedua ujungnya memiliki multiplicity, kemungkinan jumlah pemakaian. Jadi misalkan di sini pemakaiannya 1, di sini bisa 0 sampai sekian, berarti dia bisa banyak multi, ya. Jadi misalnya dari satu tab. Contoh ini, ya, misalkan sebuah model, gitu ya. Ini berarti misalkan 1, berarti dari sini relasinya ke satu tabel saja, gitu ya. Kalau misalkan ini nanti relasi dari sini itu banyak, maka dia akan tuliskan 0 sampai berapa, gitu ya, tergantung banyaknya relasi. Oke, bisa dipahami, ya. Ini gambaran sekilas nanti yang akan kalian pelajari di mata kuliah berikutnya, ya, terkait dengan perancangan, ya. Kemudian ada konseptual data model atau CDM. Itu model konsep data merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. Di CDM dibuat sudah dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data yang menggambarkan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke basis data. Jadi dalam bentuk konseptual, ya. Sebenarnya kita tidak secara detail nanti tipe data dari DIM ini apa, gitu ya. Kemudian nama itu tipe datanya apa, itu tidak dicantumkan dulu, gitu ya. Sebenarnya kita buat dulu relasi berdasarkan konsep yang kita inginkan, ya. Misalkan data mahasiswa, ya, maka
data mahasiswa itu membutuhkan data dasar gitu ya, data pribadi gitu ya. Nanti data pribadi itu nanti akan memiliki relasi dengan misalkan data mata kuliah. Nanti data mata kuliah itu ada korelasi lagi dengan misalkan data nilai gitu ya, nilai ujian. Maka pada saat kita panggil satu data di tabel mahasiswa gitu ya, dia sudah bisa menampilkan data di mata kuliah ya, mata kuliah yang diambil misalkan nanti, terus kemudian data di tabel nilai misalkan UTS sama UAS dan tugas misalkan ya. Jadi istilahnya kita bisa menampilkan data dari ketiga tabel tersebut dalam satu informasi ya, dalam sebuah informasi yang terkait, misalkan informasi profil atas nama Faiz misalkan. Itu nanti di situ ada nama, ada NIM, ada mata kuliah ya yang pernah diambil, terus nilai UTS UAS-nya, ya, itu kan nanti menjadi sebuah informasi. Nah, konseptual data model itu kita membuat model dulu nih, konsep datanya mau seperti apa, kaitan-kaitannya mau bagaimana gitu. Nah, ini simbol-simbolnya untuk CDM. Jadi kalau yang sebelumnya ini masih berupa, belum dapat bentuk tabel ya, masih berupa diagram. Ya, masih berupa diagram gitu ya. Kemudian kalau CDM ini sudah bentuk tabel. Nama tabelnya apa? Kemudian mana entitasnya ya. Nanti yang akan menjadi kunci primer mana ya, atau primary key ditandai. Kemudian relasinya ya, multiplicity-nya dari 1 sampai atau one to many misalkan ya. Dari 1 ke banyak gitu. Itu relasinya. Jadi sudah mulai tergambar dalam bentuk tabel, tapi kita tidak tahu nih tabel ini, field ini ya, atau atribut ini memiliki tipe datanya apa ya, belum sampai situ. Nah, setelah membuat tabel di CDM, maka barulah ke proses terakhir adalah PDM ya, atau physical data model atau model fisik data, yang merupakan untuk data yang siap diimplementasikan ke basis data ya. Jadi istilahnya nanti PDM ini bentuk CDM yang sudah lebih detail dengan ditambahkan tipe data untuk setiap kolomnya. Nah, jadi tabelnya sudah mulai lengkap detail ya. Ini kolom 1 tipe datanya integer ya, kolom 2 tipe datanya karakter, kolom 3 misalkan date time, kolom 1 ini menjadi primary key-nya karena dia bersifat Unix gitu ya. Maka terbentuklah model fisik ya, data fisiknya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa implementasikan ke dalam database. Jadi, misalkan dengan menggunakan SQL, maka kita akan melakukan perintah create table. Jadi, create table dengan fieldnya apa saja, tipe datanya apa, ya, mana yang akan menjadi primary key, itu dia akan membentuk dalam database sesuai dengan yang kita sudah buat secara model fisiknya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya sambil tunggu. Ada yang belum paham atau sudah bisa dipahami, karena saya kan sudah dipelajari di basis data ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kemudian ada sebuah tools gitu nanti yang kita bisa gunakan. Toolsnya karena kita menggunakan pemrograman berbasis objek,
salah satu toolsnya adalah kita gunakan UML atau Unified Modeling Language. Ya, jadi istilahnya di sini ada salah satu diagram ya yang ada pada UML ini yaitu adalah use case ya. Use case atau diagram use case itu merupakan pemodelan untuk behavior ya, kelakuan dari aplikasi perangkat lunak yang akan dibuat. Jadi use case itu nanti akan menunjukkan perilaku ya, perilaku dari sebuah aplikasi itu bisa tergambarkan dengan use case. Jadi selain nanti di situ ada deskripsi antara interaksi antara satu atau lebih aktor ya dengan aplikasi yang akan dibuat. Dan secara umum use case itu digunakan untuk mengetahui fungsi atau proses apa saja yang ada di sebuah aplikasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi atau proses-proses itu. Jadi istilahnya kita bisa melihat dalam satu fungsi ya, itu nanti siapa saja yang bisa akses atau siapa saja yang terlibat, itu ada aktor namanya. Kemudian nanti dia berinteraksi dengan siapa, misalkan admin, atau interaksinya dengan aplikasi lagi gitu ya, itu disebut dengan aktor. Nah itu bisa lebih terlihat dan mudah dibaca oleh orang awam sekalipun. Misalnya pada saat kita menawarkan sebuah program, kalau kita bisa buatkan diagram use case-nya, maka user ataupun calon klien kita misalnya itu akan bisa membaca lebih mudah gitu. Oh, berarti nanti aplikasi yang akan dibuat itu seperti ini ya. Ada si A, ada si B, ada si C misalnya. Kaitannya ya bisa si A bisa mengakses fungsi mana, si B bisa mengakses fungsi yang mana interaksi misalkan antara si A dan si B itu nanti akses ke suatu fungsi yang sama. Nah itu bisa terlihat. Ya ini diagram use case. Nah di use case itu ada istilah atau terminologi. Yang pertama aktor, itu adalah use case. Aktor itu bisa merupakan orang, bisa proses, ataupun aplikasi lain. Jadi antara aplikasi pun itu bisa dikatakan sebagai aktor. Jadi aplikasi lain yang berinteraksi dengan aplikasi yang akan kita buat, namun berada di luar aplikasi itu sendiri. Jadi walaupun simbolnya itu gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Ya. Kalau use case merupakan fungsi-fungsi atau proses-proses yang disediakan aplikasi sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan atau berinteraksi antar unit ya, atau proses ya, yang disediakan aplikasi sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan, interaksi atau ini dan proses ataupun aktor. Jadi use case itu nanti bentuknya dalam bentuk oval seperti ini ya. Ini use case, kemudian di dalamnya adalah nama use case-nya apa, yang tergantung dengan fungsi dari use case itu sendiri. Kemudian ada actor, gambarnya seperti orang gitu ya, walaupun ini tidak menunjukkan hanya kepada orang saja, bisa proses maupun aplikasi lain. Asosiasi di sini menggunakan garis biasa, garis lurus. Kemudian ada ekstensi atau extend, dia menggunakan tanda panah sesuai arah di mana dia akan extend. Extend ini kan kita sudah pelajari pada sistem pewarisan ya atau inheritance. Jadi kalau misalkan ada sebuah kelas, dia melakukan pewarisan dari kelas supernya ataupun dari subkelas dari parentnya gitu ya, maka
arah panahnya itu menunjuk pada parent ya, dari child dia menunjuk ke parent. Maka kalau di sini child ini extend ke parent gitu. Jadi istilahnya ini bentuk kaitannya dengan kita membuat sebuah kelas, karena kelas itu juga berupa sebuah fungsi maupun proses yang nanti akan kita buat gitu ya. Kemudian ada generalisasi, ini tanda panah saja tanpa ada keterangan di atasnya ya. Jadi hubungan generalisasi dan spesialisasi atau umum khusus antara dua buah use case, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Kemudian kalau kita menggunakan ataupun include atau use, kita bisa menambahkan ya keterangan di sini include atau uses. Misalkan kita untuk bisa melakukan proses login, dia membutuhkan ada proses verifikasi ya, verifikasi terhadap login. Maka proses verifikasi itu kita bisa include-kan ke situ ya, dalam sebuah proses login gitu ya. Atau misalkan proses login itu membutuhkan modul tambahan, misalkan untuk verifikasi manusia atau bot ya, misalkan pakai gambar gitu ya, atau cetak gitu, nomor yang random, misalkan kita menggunakan usage cetak authorization misalkan. Jadi istilahnya semua itu bisa terlihat, oh proses login itu nanti akan membutuhkan proses verifikasi, di mana proses verifikasi itu merupakan sebuah modul sendiri atau bisa sebuah kelas sendiri ya, yang kita harus sediakan. Ataupun di aplikasi yang sebelumnya kita sudah punya nih, kita bisa tinggal import saja gitu ya, kelas yang sudah kita buat atau package yang sudah kita buat dengan menambahkan include. Jadi istilahnya penggambaran use case itu, diagram use case itu sudah bisa menggambarkan bagaimana proses dari sebuah aplikasi ya, walaupun nanti akan dipecah-pecah ya, ada yang secara umum, secara general yang menggambarkan proses dari awal dan fungsi-fungsi utamanya apa saja, aktor yang berperan apa saja. Tapi nanti bisa didetailkan lagi, misalkan aktor A nanti dia hanya bisa memilih fungsi-fungsi apa saja, kemudian relasinya akan kemana itu sudah bisa terlihat. Ini sebenarnya tools ya. Jadi tools ya fungsinya adalah untuk sebagai alat bantu. Ya, kalau misalkan banyaklah misalkan yang dia hanya mempelajari bagaimana membuat sebuah program, dia bisa coding saja gitu ya, tapi tidak mempelajari bagaimana dia melakukan sebuah perancangan program. Maka bisa saja mereka langsung membuat ya berdasarkan apa yang gambaran ataupun flow yang dibuat gitu ya, tapi tidak didetailkan dengan menggunakan diagram ini. Bisa saja aplikasi itu tetap bisa berjalan. Nah, fungsinya apa use case ini nantinya? Fungsi dari use case ini nanti akan menjadi sebuah dokumentasi gitu ya, dokumentasi program yang nantinya mungkin dibutuhkan itu oleh klien misalkan. Jadi istilahnya pada saat kita awal akan membuat sebuah program, kita tawarkan dulu use case ini, nanti dari klien oh ya oke, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau dengan bisnis proses yang berjalan misalkan. Nanti pada saat perjalanan memang pasti akan ada perubahan secara teknis misalkan. Tapi secara umum tetap
use case ini bisa menjadi acuan. Nah, setelah selesai dengan adanya dokumentasi berupa diagram ini, nanti orang yang misalkan nanti pada di masa yang depan, di masa depan itu nanti ada orang yang memang ditugaskan untuk mengelola aplikasi ini, dia sama sekali tidak mengikuti dari awal, tapi dia hanya diberikan sebuah dokumentasi, maka itu akan lebih memudahkan dia untuk bisa membaca arah dari program. Maupun nanti pada akhirnya, misalkan pada saat ada diperlukan proses pengembangan lebih lanjut, gitu ya, balik lagi pilihannya pada orang tersebut ya, bahwa dia akan membuat betul-betul baru dengan konsep yang sudah ada, ataupun memang dia memodifikasi ya kode yang sudah berjalan. Nanti ada opsi gitu ya, ada opsi mana yang lebih mudah, mana yang lebih efisien gitu ya, dimana mostly gitu ya, kebanyakan orang programmer akan memilih untuk membuat program dari nol, walaupun sebenarnya dengan nol dalam arti dia sudah punya pengalaman ya, sudah pernah membuat program yang mungkin lingkupnya tidak sebesar itu, tapi dia bisa gunakan kembali konsep-konsep yang sudah pernah dibuat, yang bahkan lebih mudah dibandingkan kita harus modifikasi, karena proses modifikasi itu kita harus membaca ulang dulu ya kode yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian kita harus mengetahui posisi di mana kita akan melakukan modifikasi. Nah, itu membutuhkan waktu juga. Ya, seperti halnya kita membangun rumah gitu ya. Kita membangun rumah dari nol, apakah kita memodifikasi bangunan yang sudah ada dengan model yang sama misalnya. Kita kalau bangun dari nol, betul-betul fondasinya disesuaikan dengan model yang diinginkan. Tapi kalau rumahnya sudah tersedia, kita ingin bangun dari bangun rumah yang sesuai desain, di mana desain awal rumah yang tersedia itu tidak sama. Ya, kalau misalkan kita melakukan modifikasi dengan bongkar tembok ini, bongkar lantai ini, diubah gitu, itu akan ada proses jadinya proses yang membutuhkan waktu. Ya, jadi lebih baik misalkan dihancurkan misalkan ya, maupun masih ada proses dihancurkan tapi langsung dibangun dari awal. Itu gambarannya gitu ya. Nah, kemudian diagram kelas juga merupakan salah satu diagram yang ada pada DML ya. Jadi istilahnya dengan mempelajari kelas itu di pemrograman berbasis objek, itu kita akan menemukan di tools ya, di UML itu diagram kelas, di mana nanti bentuk diagram kelasnya itu sesuai dengan bentuk ya yang kita sudah bahas juga, bahwa di kelas itu ada atribut ya, atau field, ada metode gitu ya. Jadi terbagi yang harus ada dalam kelas itu adalah atribut ataupun metode atau operasi ya. Jadi istilahnya seperti ini, misalkan package. Nah, mari kita sudah pelajari package. Nanti package itu akan digambarkan seperti map gitu ya, seperti map. Kemudian nanti dalam package itu ada memuat satu atau lebih dari kelas ya, di mana kelas itu di atasnya adalah nama kelas, kemudian ada atribut, kemudian ada operasi atau metode ya, kemudian ada interface atau antarmuka. Nah, kemarin kita sudah bahas juga, ini sama konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kalau misalkan kita kelas itu mengimplementasikan sebuah interface, maka kita tinggal tuliskan nama interface-nya apa, nanti ya
relasinya dengan kelas yang mana misalkan ya. Kemudian asosiasi dihubungkan dengan sebuah garis, ya, garis lurus. Ini relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity, ya. Jadi ada satu, misalkan tadi seperti simbol satu ke banyak bintang misalkan ya. Kemudian ada asosiasi berarah. Ya, jadi maknanya kelas yang satu digunakan oleh kelas lain. Ini juga sama, biasanya ada multiplicity-nya. Dan generalisasi, jadi general ke khusus, ya, dari umum ke khusus. Kemudian ada dependensi, bergantungan. Ada agregasi, relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Agregasi itu macam penggabungan gitu ya. Nah, kemudian struktur kelas gitu ya, yang baiknya ada gitu pada sebuah diagram kelas. Itu ada kelas main, ya, kelas utama. Kemudian ada kelas yang menangani tampilan aplikasi, ya, kaitannya dengan user interface, ya. Jadi dengan pengalaman user experience nantinya, akan bagaimana menempatkan sebuah tombol, ya, bagaimana menempatkan sebuah variabel ataupun untuk input gitu ya. Jadi istilahnya betul-betul kelas ini nanti akan menangani tampilan aplikasi. Kemudian ada kelas juga, kelas umum untuk koneksi ke database, ya, ke basis data. Jadi istilahnya kita siapkan suatu kelas, nanti di situ ada parameter yang kaitannya dengan koneksi ke basis data. Jadi pada saat nanti ada perubahan, ya, dari sisi basis data, itu nanti bisa melakukan istilahnya setup gitu ya, setup terkait dengan basis datanya. Kemudian ada kelas yang menangani utilitas, ada kelas yang diambil dari pendefinisian use case, ada kelas yang diambil dari pendefinisian data. Jadi pada gambarannya gini, kalau misalkan kita buka sebuah aplikasi Office gitu ya, maka di Office itu biasanya dia ada menu untuk setting gitu ya, menu untuk option gitu ya, opsi-opsi yang bisa kita atur supaya sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nanti koneksi database pun sama, katakan aplikasinya nanti disimpan, aplikasinya disimpan di satu server, tapi database-nya mungkin ada perubahan nih gitu ya, ada perubahan database diarahkan ke server yang lain, maka di sini adalah fungsinya untuk melakukan modifikasi ataupun perubahan pada sisi setting terhadap koneksi gitu ya. Jadi ini struktur kelas yang umum, maksudnya yang dikatakan baik gitu ya, yang harus ada. Kira-kira seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, ini nanti gambaran kalian bagaimana merancang sebuah aplikasi. Tapi yang sekarang yang kita perlukan adalah membiasakan dulu kita menulis sebuah program, kita melihat alur dari program misalkan yang kita tulis ya. Kalian nanti diberikan contoh latihan, kalian tulis programnya, diketik manual ya, tidak di copy paste, supaya kita terbiasa penempatan ataupun misalkan penulisan program utama itu seperti apa, misalkan public
void main gitu kan. Kalau misalkan membuat metode fungsi seperti apa, harus dituliskan apa dulu gitu ya, itu datanya misalkan gitu ya, baru nama metodenya atau nama fungsinya, kemudian apakah ada parameter atau tidak. Terus fungsi itu harus menggunakan untuk mengembalikan nilai ya, baru menggunakan return. Nah, itu kan hal-hal yang wajib gitu ya, hal-hal yang wajib ada pada suatu metode yang berupa fungsi, tapi tidak berlaku pada metode yang berupa prosedur gitu ya. Nah, mungkin nanti saya berikan lagi contoh latihan ya. Rekaman kan lalu saya sudah ada, tapi mungkin saya cek lagi ya. Latihan 6 ya, ini tentang polymorphism ya, contohnya. Kemudian ini bentuk dari polymorphism. Jadi ada superclass ya, ada subclass. Konsep yang terus ya akan berulang ya, akan ada pada sistem dalam pemrograman berbasis objek ya, bagaimana suatu kelas itu dia akan menginduk ya ke kelas yang lain. Di sini kita kaitannya dengan polymorphism, berarti si kelas bentuk ini dia bisa memiliki banyak bentuk ya, bisa dalam bentuk lingkaran, bisa dalam bentuk elips, bisa dalam bentuk segitiga, tergantung objek yang kita buat ya. Di sini metodenya sama gitu ya, gambar dia bisa menghapus. Kalau misalkan kita objeknya dibuat berdasarkan lingkaran, maka bentuknya akan menjadi lingkaran. Oke, ini contoh. Kita membuat dulu superclass-nya gitu. Kemudian sini ada subclass. Ini hanya keterangan saja ya. Superclass, menggambar superclass, hapus ya. Di sini sebenarnya belum ada action ya, belum ada action yang dilakukan betul-betul, misalkan dia melakukan proses gambar gitu ya. Ini proses untuk menghapus gambar. Jadi bentuk sederhananya untuk menunjukkan bahwa di sini ada sebuah metode yang dimiliki oleh parent class ya, atau superclass, yang nantinya akan dipakai oleh kelas anak atau child class dengan menambahkan extend ya. Jadi istilahnya bentuk ini di sini si kelas bentuk ini ataupun jadi bisa memiliki beberapa bentuk tergantung kelas turunannya. Nah, di sini bagaimana kita mencet gambar misalkan. Ini adalah untuk memuat program utamanya ya. Nah, ini penulisan program utamanya, ini pasti sudah terlihat ya. Public static void main. Nah, ini di bawah sini, ini yang akan dilakukan eksekusi. Jadi di sini tuh tidak akan pernah tampil ya, semuanya tidak akan pernah tampil kalau kita tidak melakukan atau tidak membuat sebuah perintah-perintah yang ada di dalam program utama.
Silakan dibaca overriding ya, sudah beberapa kali kita bahas. Kalau sudah pernah praktikum, saya yakin akan lebih mudah ya memahaminya. Ada modifier final, ini contoh dari abstract class, abstract method ya. Ini aturan-aturan penggunaan metode abstrak. Ini contohnya bagaimana mendefinisikan sebuah kelas abstrak ya. Abstrak method di sini karena abstrak maka dia tidak memiliki detail ya dari action yang akan dilakukan gitu ya. Misalkan set merek, tapi dia tidak ada apapun di set merek ini. Belum ada program ataupun belum ada kode yang kita buat. Semuanya masih dalam bentuk abstrak. Jadi kita hanya bisa melihat set merek, berarti dia fungsinya untuk memberikan merek ya. Kalau get merek berarti kita mengambil nilai dari merek tersebut untuk bisa ditampilkan. Nah ini metode abstrak, ini metode biasa. Kalau metode biasa kan dia ada output nih yang dikeluarkan gitu ya, ataupun ada perintah yang dijalankan. Kalau ini tidak ada. Nanti pada saat kita ingin menggunakan metode abstrak ini, kita bisa langsung pakai di implementasinya pada suatu objek ya, suatu kelas turunannya. Nah ini kan di laptop Asus misalkan, maka mereknya akan di set dengan merek yang kita input ya. Sebenarnya ini untuk get merek ini sudah ada ya, return merek. Jadi kalau misalkan tadi tidak didefinisikan sebagai abstrak, maka itu akan bisa menyebabkan error ya, karena akan dibaca kenapa untuk fungsi itu tidak ada return ya. Jadi wajib ini kalau misalkan kita menuliskan seperti ini, protected string get merek, terus kita tidak memasukkan return merek, maka dia biasanya akan menimbulkan error. Oke, ini sama untuk merek yang beda ya. Pada intinya kita menunjukkan bahwa ini juga dikatakan untuk revision ya. Tapi di sini juga menunjukkan bahwa ada penggunaan metode abstrak ya, penggunaan final ya, metode kelas final gitu ya. Ini ada final method. Jadi istilahnya kalau sudah di state final itu biasanya tidak bisa diubah. Nah, silakan kalian coba. Ini 2 contoh latihan ya, yang saya coba berikan. Latihan 7 ini terkait dengan interface.
Ya, di sini ada ilustrasi dengan 2 kelas orang tua. Ya, kelas gudang ini kalau di pewarisannya atau inheritance kan ini tidak bisa berlaku seperti ini, gitu ya. Tidak bisa satu kelas itu memiliki 2 parent, gitu ya. Tapi kalau interface ini bisa menggunakan konsep seperti ini. Jadi seolah-olah dia memiliki 2 kelas orang tua, ya, 2 kelas parent. Jadi nanti kelas gudang ini dia memiliki karakteristik ataupun metode ya yang mengacu pada kelas aset dan juga kelas pabrik. Silakan nanti kalian coba untuk latihan ya. Oh ya, kalau untuk praktikum modul dari Pak Roy gimana? Maksudnya banyaknya juga maksudnya yang diberikan untuk latihan atau pembelajaran gimana di lab? Latihan-latihan gitu, Pak. Latihan. Ya. Modulnya sudah disediakan juga dari sana. Contoh-contoh latihannya dari Pak Roy juga ya? Iya, dari Pak Roy. Terus kita ya ini memang harus dimanfaatkan ya, maksudnya waktu yang untuk di praktikum latih dengan banyak latihan-latihan. Mudah-mudahan ini contoh-contoh latihan yang saya berikan juga bisa membantu untuk pemahaman ya, karena memang saya tekankan lebih pada konsep ya, bagaimana memahami konsep tentang polimorfisme, tentang abstraksi gitu ya, itu harus lebih diperkuat gitu ya sebelum kita membuat program. Ya, dengan cara latihan-latihan itu kita bisa lihat, oh ini contoh membuat abstraksi gitu ya, ini contoh untuk mengimplementasikan sebuah interface gitu. Jadi nantinya akan secara lebih mudah kita pahami. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena kebetulan saya ada kegiatan lagi setelah ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Nanti saya minta dari masing-masing kelas ya untuk dibagi kira-kira dibagi rata saja ya, dibagi rata. Nanti per kelompok misalkan ada satu kelas ada 40, maka dibagi berapa ya? Kalau 10 orang terlalu banyak. Misalkan 8 orang gitu ya. Jadi ada 5 kelompok. Nanti perwakilan dari kelasnya silakan kontak ke saya ya. Untuk
pembagian kelompoknya. Mungkin mulai minggu depan kita akan coba membuat sebuah aplikasi. Ya mungkin tidak sederhana saja dulu ya, yang penting kalian bisa bekerja dengan kelompok untuk membuat aplikasi. Nanti masing-masing diharapkan memiliki peran, karena suatu aplikasi itu nanti dibangun tidak oleh semuanya itu yang coding ya. Jadi misalkan ada yang membuat alurnya nanti akan seperti apa ya, nanti ada yang bagian ngodingnya. Kalau mau semua ngoding boleh gitu ya, nanti masing-masing dibagi berdasarkan ini fungsi apa yang akan dibuat si A gitu ya. Kalau 8 orang sih kayak lumayan banyak ya, walaupun mungkin pasti nanti ada yang kurang optimal, itu tidak jadi masalah, karena itu yang akan menjadi bentuk pemahaman juga ke kalian yang aktif gitu ya. Kalau misalkan yang tidak aktif ya, pada dasarnya nanti akan sulit untuk bisa mengimplementasikan. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih atas perhatian dan ya atensinya selama perkuliahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bisa menambah ilmu di pemrograman berbasis objek. Oke, tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.